ya, contoh cover bukunya. Yang aslinya itu kayaknya di kampus ya, saya cek tadi di rumah nggak ada. Nanti saya, yang asli itu maksudnya yang versi bahasa Inggrisnya ya. Nanti saya coba cek lagi. Oke, berikutnya kita lanjutkan dulu ya materinya. Terkait materi kemarin masih ada pertanyaan lagi? Materi yang kita bahas kemarin. Oh, dari saya nggak ada, Bu. Iya, saya nanti jam 10 tuh ada rapat ya. Jadi kita bahas dulu materi ini. Nanti jam 10 saya izin ikut rapat dulu sebentar. Jadi Anda akan saya minta untuk mendiskusikan tugas yang kemarin saya kasih ya di dalam kelompok masing-masing. Jadi masing-masing orang sharing tentang apa contoh-contoh yang sudah dibuat gitu ya. Itu udah disubmit kan di e-learning? Udah disubmit semua di e-learning? Udah ya? Udah, Bu. Ya, nanti di-share ke teman kelompok masing-masing dan saya akan bagi ke breakout room ya untuk kelompok yang sudah ada ya. Ikut di dalam kelompok yang sudah dibikin aja. Oke, sebelumnya sebelum ke pembahasan itu kita bicara mengenai penanganan gangguan mental dan model perilaku abnormal masa kini. Jadi kita udah bahas kemarin ya, abnormal itu, mata kuliah psikologi abnormal itu dia itu akan membahas nggak hanya deskripsi, tapi juga akan bicara mengenai penyebabnya apa sih gitu ya, kemudian penanganannya. Nah, yang akan kita bahas di sini penanganannya nggak spesifik ke masing-masing gangguan ya, tapi bagaimana penanganan yang mungkin dilakukan dari sisi psikologis pada masing-masing gangguan itu. Nanti setelah kita bicara mengenai masing-masing gangguan, itu baru kita akan lihat untuk gangguan A misalnya, itu akan cocok penanganannya seperti apa, gangguan B akan cocok penanganannya seperti apa. Nah, kalau ini lebih bicara secara umum ya. Nah, jadi ingat nggak kemarin di sejarah, pada abad keberapa pertama kali gangguan jiwa itu muncul? Di sejarah kemarin gimana? Pada abad keberapa? Yang abad 16 bukan? Yang abad 16 bukan ya? 16. Jadi pada abad ke-16 gitu ya. Sebenarnya tuh kalau di sini tuh dari abad 15 itu sebenarnya udah mulai ada gitu ya. Sampai abad 16 ada rumah sakit jiwa gitu, tapi kondisinya seperti yang digambar kemarin itu ya masih sangat mengerikan gitu ya. Ada yang dipasung, ada yang dicampurkan antara yang gangguannya berat dengan yang ringan dengan yang sedang gitu. Kemudian kondisinya juga sangat tidak layak gitu. Jadi kadang-kadang toiletnya bisa di selnya gitu ya. Bukan toilet di sel yang terpisah gitu ya, tapi di situ diletakkan gitu ya di dalamnya itu gitu. Jadi kadang-kadang ini ya sangat tidak nyaman gitu. Nah, sekarang itu memang tetap ada ruangan khusus ya yang diikat gitu, ruangan isolasi kalau mereka itu lagi kambuh gitu ya, pada kondisi kambuh yang mungkin akan bisa melukai dirinya sendiri atau orang lain gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu dia akan dimasukkan memang ke dalam ruangan isolasi, tapi dia sendiri di situ gitu ya. Dia diikat. Itu tujuannya supaya dia tidak melukai dirinya sendiri gitu kan, maupun orang lain. Tapi itu hanya pada waktu tertentu aja, karena kan dia habis itu diterapi obat juga gitu ya. Nah, setelah dia udah tenang, dia dikembalikan lagi gitu ke kamarnya gitu. Jadi sekarang tuh rumah sakit jiwa tuh nggak kayak penjara gitu ya. Jadi kayak ada kamar-kamar, ada tempat tidur gitu. Dia pun
diperlakukan dengan layak gitu. Nah, hal itu mulai muncul kan baru pada abad ke-19 gitu ya, setelah kemarin itu ada ceritanya Clifford Beers ya, dia masuk rumah sakit jiwa, dia diperlakukan tidak manusiawi gitu ya. Kemudian setelah dari situ dia bikin buku tentang bagaimana pengalaman dia itu, dan akhirnya di situ dia mempromot bahwasanya penting untuk memperhatikan kesehatan jiwa dan untuk memberikan pelayanan terbaik gitu ya bagi orang-orang yang mengalami kesehatan jiwa. Jadi ada muncul juga terapi moral gitu ya, sehingga rumah sakit jiwa menjadi lebih baik. Nah, itu penanganannya di rumah sakit jiwa menjadi lebih manusiawi. Tapi kemudian pada akhir abad ke-19 gitu ya, tadi pada abad 19 sudah baik gitu. Tapi kemudian karena kayak ini orang sakit jiwa ini udah diperlakukan dengan baik gitu, kok masih ini ya gitu, maksudnya kemungkinan sembuhnya sangat kecil gitu. Jadi akhirnya menurun lagi nih terapi moralnya gitu ya. Jadi mulai kayak apatis gitu. Keyakinan bahwasanya ketidakwarasan itu tidak dapat ditangani secara sukses gitu. Jadi nggak akan bisa benar-benar ditanggulangi gitu. Jadi mulai kayak percuma aja nih gitu kan. Nah, cuman kembali gitu ya diedukasi lagi baru pada abad ke-20 ya sampai saat ini gitu ya. Publik itu mulai aware gitu ya, mulai peduli terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan mental gitu, termasuk juga pemerintah gitu sudah masuk ke dalam undang-undang ya. Jadi udah ada undang-undang kesehatan jiwa gitu ya, di Indonesia pun sama gitu ya, udah ada undang-undang kesehatan jiwa. Ini tuh sekarang lagi dalam proses pengajuan RUU-nya gitu ya, di Indonesia sendiri gitu. Nah, kemudian dengan cara seperti itu ya, maksudnya melibatkan pemerintah gitu ya, berkaitan dengan kesehatan jiwa masyarakat ini dan menjadi program pemerintah gitu ya, sehingga perawatannya menjadi lebih diperhatikan dan bisa untuk perawatan yang jangka panjang gitu. Nah, jadi rumah sakit jiwa kalau yang negeri ya misalnya kayak yang Suharto Herjan di Grogol, tahu? Udah pernah ke sana rumah sakit jiwa Grogol? Itu yang dekat stasiun. Ya, ya udah kalau yang udah pernah ke sana gitu ya, itu kan yang pemerintah tuh, kalau instansi pemerintah itu nggak berbayar tuh. Jadi kondisinya juga baik, layak gitu ya, dan tidak berbayar. Dan ada beberapa panti sosial gitu ya. Biasanya panti sosial itu ada juga yang khusus untuk menampung orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi misalnya panti sosial Bangun Daya itu daerah mana ya? Cipayung kalau nggak salah. Nah, itu juga menerima orang-orang yang itu kebanyakan tuh yang di pinggir jalan yang terlantar. Jadi kalau kayak di Grogol itu kan masih ada keluarganya gitu ya. Nah, tapi kalau yang di Bangun Daya itu biasanya yang terlantar, yang pinggir jalan tuh, yang kan kalau sekarang kita udah jarang yang ngeliat orang di pinggir jalan yang nggak pakai baju apa segala macam gitu ya. Kalau dulu kan banyak tuh, karena sekarang yang kayak gitu udah ditampung di panti sosial gitu ya. Nah, jadi pemerintah sudah mulai memperhatikan itu gitu. Baik juga program pelayanan kesehatannya juga bukan hanya sebatas kesehatan fisik yang bisa menggunakan BPJS. Sekarang kesehatan jiwa juga bisa, jadi bisa ke psikolog juga. Puskesmas itu sudah menyediakan psikolognya gitu. Nah, jadi beberapa usaha-usaha untuk membangun kesehatan mental ini menjadi lebih baik gitu di berbagai negara. Nah, pertanyaan saya, sebelum kita bicara mengenai penanganan, tentunya kita perlu bicara mengenai penyebab gitu ya. Nah, bolehkah Anda tolong chat ya, apakah menurut Anda penyebab orang mengalami gangguan kejiwaan itu hanya dari sisi faktor fisik aja yang dominannya, psikologis, atau sosial gitu? Faktor yang mana yang mempengaruhi orang biasanya mengalami gangguan kejiwaan? Nah, selain faktor fisik, psikologis, dan sosial ini, kira-kira ada faktor lain nggak yang mempengaruhi kok orang bisa mengalami gangguan kejiwaan?
Ya, jadi pertanyaan saya, apakah orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu sebabnya ya, ini penyebabnya itu dari sisi fisik. Kalau itu kayak kemarin tuh contohnya kayak Emil Kraepelin, dia berpendapat bahwa orang yang gangguan kejiwaan tuh karena ada masalah otak gitu, masalah di otaknya gitu. Nah, masalah di otak itu kan macam-macam, ada karena orang kecelakaan gitu ya, terus terganggu otaknya, bisa karena neurotransmitter di otaknya gitu ya, itu secara fisik. Atau secara psikologis itu bisa dilihat dari kalau ada bicara mengenai psikologis itu kan ada berbagai macam pendekatan psikologis ya yang utama gitu ya, ada psikoanalisis, ada behavioristik perilaku ya, ada kognitif cara dia berpikir gitu, ada humanistik. Nah, atau faktor sosial. Faktor sosial itu yang berkaitan dengan misalnya pola asuh keluarga gitu, atau mungkin karena dia kaum minoritas. Nah, kira-kira yang mana sih yang menyebabkan orang itu bisa berperilaku abnormal? Atau menurut Anda nggak ada dari tiga hal ini gitu? Adanya faktor lain gitu? Apa kira-kira? Sosial ini bisa sosbud juga ya, bisa budaya juga, beda perbedaan budaya gitu. Oke, silahkan. Nggak apa-apa, ini kan belum kita bahas. Anda chat aja sesuai dengan pendapat Anda gitu. Kita kan belum bahas. Wajar aja kalau belum tepat ya. Ini udah saya tanya juga di forum sebenarnya. Ya, silakan ya dipikirkan dan dituliskan responnya di chat.
Sudah bisa dilihat ya materi yang saya share di Google Classroom. Sorry, di e-learning maksudnya. Iya, saya belum ada. Belum ada? Atau udah ada? Belum ada di saya. Belum ada. Belum ada di e-learning. Belum ada, Bu. Itu yang ini kelas A, kelas B ya? Kelas A kan? Kelas B, Bu. Kelas B, Bu. Ya ampun, saya tuh ketukar terus deh. Maaf ya. Ada. Iya, ya. Maaf. Benar-benar ini saya masukin di kelas. Ya, saya kirim ya. Saya masuk ya. Sudah, Bu. Udah ada, Bu. Enggak. Oke. Ya, saya respon ya. Nih, jadi faktor spiritual, biologis juga mempengaruhi individu. Nah, jadi tadi kan saya nggak nyebut spiritual ya, berarti tambahannya adalah dari Anda ada spiritualnya. Nah, biologis itu sebenarnya sama dengan fisik ya. Jadi fisik dan biologis itu sama gitu. Jadi dia ahli-ahli fisik itu biasanya berasal dari kalangan kalau dia bicara mengenai penyebab fisik atau biologis itu biasanya dari backgroundnya ya itu psikiater.
dokter biasanya dokter jiwa gitu ya, itu biasanya mereka berpikiran gangguan abnormalitas psikologis itu karena adanya faktor-faktor fisik yang mempengaruhi orang tersebut gitu ya. Kemudian situasi kehidupan yang penuh tekanan. Nah, ini berarti faktor sosial, ya kan? Seperti masalah keuangan, kematian orang yang dicintai gitu. Nah, itu berarti faktor sosial. Kemudian menurut saya penyebab perilaku abnormal dari sisi sosial yang mana orang tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga fisik dan psikologisnya terancam. Nah, ini juga faktor sosial yang berkaitan dengan perlakuan tidak baik ini misalnya dengan kaum minoritas gitu ya, itu juga akan cenderung orang-orang dengan kaum minoritas itu lebih besar peluangnya atau lebih besar kemungkinan dia akan mengalami gangguan abnormalitas psikologis dibanding orang-orang yang mayoritas gitu ya. Kemudian perlakuan buruk, kekerasan, ya, penganiayaan itu juga bisa menjadi faktor orang mengalami gangguan abnormalitas psikologis. Pengalaman traumatis ya yang tidak diinginkan di masa lalu ya, itu berkaitan dengan faktor psikologis. Nah, faktor psikologis sesuai dengan teori apa ya kalau berkaitan dengan masa lalu? Teori psikologi apa yang bicara tentang itu? Manusia itu dipengaruhi oleh masa lalunya, perilakunya. Teori psikologi apa? Apa aja teori dalam psikologi? Teori-teori besar. Pasti udah belajar kan? Di psikologi umum. Psikologi kepribadian udah belajar belum? Udah, Bu. Emang belum ada ini belajar teori-teori dalam psikologi. Teori-teori apa aja yang Anda pernah dengar deh? Apa? Teorinya Alfred Adler, Bu, yang individual psikologi. Apa? Teorinya Alfred Adler yang kalau Adler itu dalam grand teori besarnya dia di dalam apa tuh? Individual psikologi yang superior itu. Iya. Dia masuknya ke apakah psikoanalisis atau neo, Bu, dia neo psikoanalisis kan dia murid-muridnya Freud kan? Iya. Tapi dia pendapatnya udah beda sama Freud gitu. Nah, Freud ini apa ininya, teorinya? Tentang apa? Psikoanalisis. Psikoanalisis itu apa teorinya? Isinya tentang apa? Alam bawah sadar, masa lalu juga. Nah, masa lalu, alam bawah sadar itu mempengaruhi perilaku seseorang, unconsciousness. Kadang-kadang kita tuh berperilaku itu nggak semuanya kita sadari. Ada yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alam bawah sadar, ada yang dipengaruhi oleh masa lalu, ya, terutama di 5 tahun pertama kehidupan kita, yaitu faktor pengalaman-pengalaman traumatis gitu ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai traumatis itu lebih banyak itu berdasarkan teori dari psikoanalisis ya. Kemudian faktor psikologis seperti trauma dan juga bisa faktor dari gaya hidup ya. Faktor psikologis trauma tadi udah dibicarakan ya, psikoanalisis, gaya hidup, lifestyle ya, itu juga mempengaruhi. Trauma yang mengakibatkan terganggunya psikis seseorang, ini masih Freudian nih ya, iniannya Freud.
semuanya dapat menjadi faktor perilaku abnormal, ditambah dengan faktor biologi, misalnya dari gen. Nah, faktor biologi tadi sama dengan fisik sebenarnya ya, genetis itu juga fisik sebenarnya gitu ya, tapi istilahnya kadang-kadang fisik, kadang-kadang diistilahkan dengan biologis. Genetik itu tuh kayak diturunkan gitu dari orang tuanya. Beberapa gangguan tertentu memang itu diturunkan secara genetis gitu. Tapi nggak semua orang yang misalnya orang tuanya mengalami itu, anaknya akan otomatis juga mengalami hal yang sama. Tergantung juga gitu ya, apakah nanti faktor sosialnya ternyata anaknya bagus secara sosial gitu ya, psikologisnya juga bagus gitu. Bisa jadi faktor biologis ini nggak muncul gitu di anaknya gitu ya. Kemudian ada keterlibatan faktor lingkungan ya, seperti stres dipicu karena kehilangan seorang yang disayangi, mungkin tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak harmonis ya, itu juga faktor sosial ya, termasuk di dalamnya keluarga. Nah, ketiga hal tersebut mempengaruhi ya, ditambah dengan trauma ya, trauma itu sebenarnya masuk ke faktor psikologis ya, fisik juga berpengaruh, seperti kasus mantan sniper Amerika yang menembak banyak warga sipil yang diduga karena adanya tumor atau kanker di otak ya, itu jadi faktor otak ya, dari sisi gangguan di otaknya. Semua faktor mempengaruhi perilaku abnormal, apalagi dari sisi biologis, keturunan, psikologis, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Faktor psikologis dan sosial seperti trauma, masa kecil, hubungan sosial yang tidak berjalan lancar, kehilangan sosok yang penting, orang yang disayangi, ya hampir sama juga dengan tadi ya. Perilaku abnormal melalui faktor lingkungan dan trauma, terutama faktor lingkungan dan trauma, ya lingkungan sosial, trauma masih sisi psikologis. Rata-rata tuh bicara berpendapat semuanya mempengaruhi ya gitu. Misalnya ini juga ada contohnya pengalaman masa lalu yang dia rasakan seperti dibully gitu ya, itu bagaimana dia trauma gitu ya dengan kondisi-kondisi di masa lalu, itu dapat mempengaruhi gangguan mental dia saat ini gitu. Semua faktor biologis, psikologis, biologisnya keturunan, psikologisnya interaksi dengan orang lain, dan sosialnya pola asuh orang tua. Nah, tadi yang mention spiritual cuman satu nih, Rifa. Kenapa menurut Rifa spiritual bisa mempengaruhi, gimana, Rifa? Karena harus seimbang gitu Bu, maksudnya kayak sosial, biologis, terus tadi yang yang tadi disebutin sama Ibu yang 3 tadi sama spiritual. Karena kalau misalnya kita nggak ada bekal spiritual, kayak kita bakal, walaupun sosial kita baik, terus genetik kita baik, pasti kita bakal ngerasa kosong gitu Bu, hati kita Bu, karena nggak ada pembekalan dari spiritual kita gitu. Kita misal kalau orang ateis gitu ya, misal dia pasti dia nggak ada pegangan hidup, mesti kayak nggak ada pedoman hidupnya gitu loh Bu. Ya. Jadi benar sekali. Jadi faktor spiritual, terutama religius ya. Jadi misalnya kita kalau beragama itu kan nggak cuman saya agama saya Islam misalnya, tapi kan kita juga meyakini gitu ya, kita yakini, kita laksanakan ibadahnya gitu kan, kemudian kita mempunyai pengalaman-pengalaman religius juga gitu ya, dengan kita melakukan ibadah itu gitu. Nah itu banyak hal yang kita rasakan ya ketika kita mempunyai sisi spiritualitas dalam diri kita gitu ya. Nah, dengan seperti itu, kalau kita punya masalah, kita tahu kemana kita harus mengadu, bagaimana kemudian kita memahami misalnya tentang takdir gitu ya. Oh, kalau misalnya ini sudah ditetapkan sama Allah, ya ini di luar kemampuan saya, dan pasti ada hikmah di balik itu gitu ya, itu janjinya Allah gitu ya. Apa yang ditetapkan sama Allah, nggak selalu kan yang diberikan itu, namanya hidup ini di dunia itu kan ujian gitu ya, nggak selalu semuanya yang baik-baik, kadang-kadang yang baik-baik itu pun ujian gitu ya kan, ujian buat kita gitu. Bagaimanakah kita dalam menerima
kebaikan itu, apa kita bersyukur atau tidak gitu, apakah membuat kita makin jauh misalnya, atau kita misalnya benar-benar diberikan ujian dan cobaan yang berat gitu, tapi mungkin ada hikmah di balik itu semua, membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah gitu. Jadi dengan adanya religius itu, apa yang kita alami itu tidak langsung kita bawa itu dengan cara yang negatif gitu, karena kita berusaha mengambil hikmah di balik itu. Nah, tadi contohnya misalnya orang-orang autis gitu, orang-orang ateis, orang ateis itu kalau di beberapa negara, di Australia terutama ya, jadi beberapa tahun terakhir gitu, tingkat bunuh diri di Australia itu tinggi sekali gitu, dan kemudian dilihat dari kasus-kasus tersebut sebagian besar itu adalah orang-orang yang ateis gitu, karena dia nggak punya tujuan hidup gitu. Orang yang punya agama dia punya tujuan hidup kan, karena agama itu mengatur gitu kan, kita jadi tahu gitu, kalau kayak kita muslim ada Al-Quran gitu ya, ada kemudian dijelaskan secara spesifiknya di hadis gitu, kita bisa tahu, oh kenapa Allah menciptakan kita, apa tujuannya. Nah, karena udah tahu tujuan Allah menciptakan kita, berarti itu yang akan kita tuju, itu yang akan kita lakukan gitu. Tapi kalau orang yang nggak ada tujuan, jadi hidupnya nggak bermakna, ya kan, jadi mudah stres, ada masalah langsung stres gitu, jadi lebih mudah untuk mengalami depresi gitu, karena tidak ada kebermaknaan hidup yang diperoleh gitu. Oke ya, coba kita bahas lebih lanjut ya, berkaitan dengan bagaimana model perilaku abnormal ya. Jadi secara medis ya, atau bisa juga dikatakan fisik atau biologis gitu. Bicaranya medis kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, fisik maupun biologis itu, penyebab fisik maupun biologis itu rata-rata pendapat dari para psikiater atau dokter kejiwaan gitu ya. Jadi secara medis dia menggambarkan pola perilaku abnormal itu seperti penyakit fisik gitu, dengan istilah sekumpulan simptom yang disebut dengan sindrom ya. Jadi ada sindrom yang dialami oleh orang-orang tertentu dengan kumpulan simptom-simptom yang ada ya, ciri-ciri yang ada itu membuat orang akhirnya bisa berperilaku abnormal ya, bisa berkaitan dengan masalah di otaknya tadi ya, atau neurotransmitter. Nah, kemudian dari sisi psikologis gitu, memfokuskan pada akar psikologis dari perilaku abnormal. Nah, karena dia akar psikologis, berarti berkaitan dengan perspektif psikoanalisis, behavioristik, humanistik, kognitif ya, teori-teori yang berkembang di dalam psikologi ya, yang ini grand teorinya gitu. Walaupun sekarang juga banyak ya teori-teori lain yang sudah berkembang gitu. Jadi secara umum kita bisa melihat secara garis besarnya dari sisi psikologis, dari perspektif psikoanalisis, orang itu mengalami gangguan abnormal karena ada traumatis masa lalu. Ya. Kemudian karena banyak yang ditekan ke alam bawah sadar, ke unconsciousness gitu. Jadi kayak denial itu membuat itu masuk ke alam bawah sadar. Jadi misalnya gini, Anda punya konflik sama orang gitu ya, terus ngapain juga dipikirin gitu kan, biarin aja gitu kan, pura-pura nggak terjadi gitu. Tapi ternyata Anda nggak memaafkan gitu, cuman pura-pura nggak dipikirin. Nah, itu masuknya ke alam bawah sadar. Berarti dia masih ada di sana gitu. Dia masih ada di sana tapi tidak bisa keluar. Nah, pada satu waktu, kalau teorinya psikoanalisis itu kan dia menumpuk kan kayak gunung es. Ya kan? Menumpuk seperti gunung es, pada satu waktu dia akan meledak gitu. Meledak itu dengan cara yang mengganggu, yang akhirnya bisa membuat orang itu mengalami gangguan psikologis gitu. Jadi ketika ada masalah, tentunya kalau di dalam psikoanalisis perlu untuk alam yang ditekan ke alam bawah sadar ini dibawa ke kesadaran. Dibawa ke kesadaran itu berarti diterima gitu ya. Nah, kalau dalam perspektif Islam itu ya dimaafkan, diikhlaskan gitu. Tapi kalau Anda masih gondok, terus pura-pura nggak dipikirin, dicuekin gitu ya, denial, nah itu dia akan jadi masalah gitu. Nah, itu dari sisi psikoanalisis.
Kalau di si behavior itu berkaitan dengan teori-teori apa? Tingkah laku. Ya, tingkah laku. Siapa aja tokoh-tokohnya? Ivan Pavlov, Bu. Pavlov tentang apa itu teorinya? Classical conditioning. Classical conditioning. Yang social learning itu, Bu. Social learning atau operant conditioning. Skinner yang mana? Skinner yang ada Bandura Skinner yang punishment nama namanya satu lagi reinforcement. Nah iya reinforcement. Perilaku itu diperkuat karena ada reward dan punishment, ya. Kalau dia mendapat reward, perilaku itu dipertahankan, gitu ya. Kalau punishment, perilaku itu akan berkurang, gitu kemunculannya, gitu. Nah, kemudian ada perilaku yang otomatis di classical conditioning, gitu ya. Perilaku refleks, gitu. Kalau terus dipasangkan, gitu ya. Jadi akhirnya orang itu akan berperilaku seperti itu. Gitu, walaupun percobaan dia pada binatang ya. Nah, itu sebenarnya salah satu kritikan juga terhadap behavioristik gitu ya. Dia melakukan percobaan pada binatang tapi kemudian diterapkan teorinya pada manusia gitu. Nah, kemudian ada social learning dari Bandura. Ya kan? Yang modeling, melihat, mencontoh. Nah, kalau modelingnya itu model di lingkungan itu adalah perilaku-perilaku negatif, perilaku-perilaku agresif gitu. Nah, itu kemungkinan dia juga akan mengembangkan perilaku yang sama. Jadi saya itu dulu, udah lama banget sih, tahun berapa ya? 2010 apa 2000, pokoknya 2000, ya udah 10 tahun yang lalu lah ya. Nah, waktu itu tuh saya pernah naik, zaman dulu itu namanya patas biang lala. Patas biang lala tuh gede kan gitu. Itu yang bawa patas itu anak kecil, paling baru usia berapa ya, mungkin 9 atau 10 tahun lah, anak kecil. Jadi kita tuh tadinya nggak ngeh gitu ya kalau itu yang bawa anak kecil. Terus pas di jalanan itu kan macet banget karena ngelewatin arah Ciledug gitu, macet. Itu patas segede itu dia lawan arus, ngambil lawan jalanan yang sebelah kanannya gitu karena macet. Nah, itu kan perilaku-perilakunya tidak bertanggung jawab gitu. Perilaku-perilaku yang itu kan juga mengkhawatirkan dan mengganggu keselamatan orang banyak yang ada di bis itu gitu. Jadi sampai sekarang pun saya jadi kayak inget kejadian itu karena apa? Itu kejadian yang mengerikan buat orang-orang di situ juga pada ini kan gitu. Ini kok bisa gitu ya anak kecil bawa patas gitunya, kemudian dia juga melawan arus tanpa ada rasa takut gitu. Nah, kemudian kita baru tahu ternyata memang ya anak ini tuh hidup di lingkungan yang keras gitu. Dia hidup di bawah jembatan gitu ya. Ya tidurnya seadanya gitu. Akhirnya dia juga tidak ada rasa ketakutan. Jadi kalau Anda tahu teori kebutuhannya Maslow ya kan, basic needs itu kebutuhan pokok dulu gitu ya, sandang pangan papan, baru dia bisa naik ke kebutuhan berikutnya. Kalau itu aja belum terpenuhi, dia nggak bisa naik ke kebutuhan berikutnya, termasuk rasa aman gitu. Dia nggak butuh rasa aman dulu karena untuk kebutuhan pokok dia aja belum terpenuhi gitu. Nah, jadi di situ role modelnya, lingkungannya memang seperti itu, sehingga membentuk dia melakukan perilaku agresif gitu. Nah, reward punishment, kalau reward dan punishment itu nggak konsisten, pada satu waktu dia dikasih reward gitu, padahal pada waktu lainnya gitu ya dia berperilaku yang baik, dia nggak dikasih reward, atau sebaliknya dia justru dikasih punishment, dia berperilaku baik tapi dia malah diberikan punishment gitu. Atau dia pada perilaku yang tidak baik justru gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, anak kecil suka tantrum gitu ya, marah-marah, nangis segala macam, minta dibeliin es krim gitu kan. Tapi perilaku marah-marah, nangis-nangis di depan umum itu kan nggak perilaku baik sebenarnya. Tapi kemudian dibelikan es krimnya, nah, itu kan reward kan. Jadi perilaku itu akan dipertahankan sama dia gitu. Karena apa? Memberikan reward tidak pada
ini yang tepat, perilaku yang tepat gitu. Sehingga memunculkan perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang abnormal. Jadi anak itu bisa nanti mengembangkan perilaku ODD gitu ya, macam-macam ya, perilaku pada anak ya, perilaku abnormal pada anak, perilaku menentang misalnya, perilaku yang tidak mau mendengarkan nasihat gitu. Dia akan mengembangkan perilaku seperti itu. Atau humanistik. Kalau humanistik tuh siapa tokohnya? Udah belajar belum humanistik? Udah dong harusnya. 2021 tuh sekarang semester, kita satu angkatan ya, saya juga 2021 angkatannya. Semester 4 ya? Ya, Bu. Iya kan? Humanistik yang tadi Ibu sebutin nggak sih, yang Maslow itu, Bu? Maslow. Ya, Maslow itu tokohnya ya. Hierarki kebutuhan. Dan jadi intinya tokoh-tokoh ada Rogers ya, macam-macam. Dari sisi humanistik ini intinya dia melihat bahwasannya manusia itu mempunyai kekuatan untuk dapat memilih dan bertanggung jawab gitu ya terhadap pilihannya. Namun kalau misalnya dia bisa memilih itu kan ketika dia sebenarnya mampu untuk hidup pada lingkungan sosial yang baik gitu kan. Kalau enggak ya dia pasti juga ya memilih sesuatu yang enggak sesuai, atau dia tidak dapat mencapai aktualisasi diri dengan baik gitu. Jadi kalau di Maslow itu kan paling tinggi itu kebutuhannya itu adalah aktualisasi diri kan. Kalau sekarang sih udah ada lagi yang berikutnya, nggak cuman self actualization gitu ya. Tapi di sini itu ketika orang itu mencapai aktualisasi diri pastinya ada tantangan-tantangan, ya kan? Misalnya Anda punya aktualisasi diri saya ingin menjadi apa misalnya gitu ya. Tapi menuju itu kan nggak dengan mudah, pasti butuh pengorbanan, ada tantangan-tantangan. Nah, orang-orang yang nggak mampu melewati tantangan itu dengan baik gitu, itu juga akan mengalami bisa mengalami gangguan abnormalitas psikologis gitu. Nah, jadi dari sisi humanistik seperti itu. Jadi atau dukungan sosial yang kurang gitu ya. Kemudian dari sisi kognitif, teorinya ada dari Albert Ellis ya, ada dari CBT itu cognitive behavior therapy itu dari Beck ya, Aaron Beck gitu. Nah, kalau kognitif itu udah pasti berkaitan dengan cara berpikir kan, gitu. Orang-orang yang cenderung memilih untuk berpikir negatif gitu ya, segala sesuatu yang dialami itu dilihat dari angle negatif gitu, itu akan mudah stres. Kalau stres berkepanjangan bisa menjadi depresi gitu. Jadi berpikiran positif itu justru salah satu cara kita untuk bisa menciptakan kesehatan mental kita gitu. Tapi kalau cenderung berpikiran negatif itu malah sebaliknya gitu ya, membuat Anda jadi mudah untuk mengalami gangguan abnormal psikologis gitu. Itu secara psikologisnya, pendekatan psikologisnya. Nah, kemudian model sosiokultural gitu ya, dari perspektif sosial ya dan budaya. Dia akan melihat konteks sosial seperti tadi misalnya budaya tertentu, mungkin orang-orang yang tinggal di budaya tertentu yang memang dia nggak terbiasa gitu ya, itu juga akan membuat dia merasa menjadi kaum minoritas gitu ya, dikucilkan, atau dia nggak nyaman dengan perlakuan-perlakuan seperti itu karena di budaya dia nggak terbiasa gitu. Atau pola asuh yang nggak sesuai gitu, misalnya otoriter, yang segala sesuatunya diatur dengan keras, dengan kaku gitu ya. Nah, itu juga dapat membuat orang-orang mengembangkan perilaku abnormal. Yang di dalam beberapa penelitian, pola asuh yang lebih dianggap positif ya, itu adalah pola asuh autoritatif gitu ya. Jadi orang tua itu terlibat gitu, berdiskusi dengan anak gitu. Jadi nggak cuma direction. Kalau otoriter itu kan semuanya mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi ada juga yang permisif. Permisif itu terserah kamu aja, mau melakukan apa aja, semuanya dibolehin gitu. Itu juga nggak bagus gitu.
Tapi autoritatif itu lebih ke keterlibatan. Jadi anaknya mau A didiskusikan, kemudian plus minus dan lain-lainnya, oke, boleh silahkan mengambil keputusan itu. Tapi dengan berbagai macam konsekuensi yang harus dijalani, misalnya seperti itu. Jadi adanya keterlibatan orang tua. Nah, atau model psikososial. Jadi interaksi dari ketiganya. Jadi ada yang cuma bicara gangguan abnormal itu karena faktor medis aja. Ada yang pendapatnya cuman karena faktor psikologis. Ada juga yang pendapatnya hanya karena sosial kok, gitu, sosial budaya, nggak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Tapi ada yang sudah mengkombinasikan ketiga faktor ini, interaksi antara biologis, psikologis, sosial, dan budaya, penyebab perkembangan perilaku abnormal. Nah, kemudian pada perkembangannya, tentunya yang paling penting itu adalah faktor apa? Faktor spiritual, gitu. Iya kan? Karena itu yang basicnya sebenarnya. Kalau kita ada secara spiritual sudah kuat gitu ya, pasti secara kognitif pun akan positif gitu. Pasti Allah punya hikmah di balik ini gitu ya. Pasti ada sesuatu rencana Allah di balik ini semua. Walaupun awalnya kita berat, kita terpuruk, kita nangis gitu ya, kita sedih, tapi kemudian kita berusaha untuk bangun karena kita yakin gitu kan, yakin bahwasanya Allah punya jalan yang menentukan jalan ini, karena Allah juga sudah, kan di dalam Al-Quran itu Allah nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan kita, ya kan? Dan karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita, dan pasti akan ada solusi misalnya. Itu keyakinan pertama. Kedua, apa yang sudah ditakdirkan Allah itu pasti ada hikmah di balik itu yang Allah rencanakan untuk kita gitu. Itu kan berarti kognitif juga kita berubah kan menjadi positif. Iya kan? Nah, kemudian apa? Kita jadi nggak terbawa lagi dengan masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu itu. Kita jadi lebih memaafkan, gitu kan? Jadi sebenarnya secara psikologis pun itu akan membantu kita, gitu. Iya kan? Jadi faktor agama itu akan kemudian membantu membentengi faktor-faktor yang lainnya, gitu. Ketika agama itu sudah kuat. Nah, dari penjelasan ini menurut Anda, apakah penyebabnya hanya satu atau interaksi dari berbagai macam faktor orang itu mengalami gangguan abnormal? Interaksi dari berbagai faktor, Bu. Jadi nggak cuma satu faktor, nggak cuma biologis, nggak cuma psikologis, dan tidak hanya sosial budaya, tapi ada berbagai macam interaksi dari faktor-faktor spiritual, faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Gitu. Justru spiritual itu yang paling penting. Makanya Anda ada mata kuliah biopsikospiritual sosial kan? Udah dapat belum mata kuliah itu? MBPS? Udah, Bu. Udah. Gitu. Jadi itu sebenarnya faktor interaksi dari semua itu. Ya. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk mempelajari perilaku abnormal. Nah, kan kita mau mempelajari perilaku abnormal itu gitu ya. Seperti apa sih perilaku abnormalnya? Kita perlu ada cara dong, metode. Gimana kita bisa belajar tentang perilaku-perilaku tersebut? Yang pertama dengan observasi naturalistik. Jadi, kita mengobservasi, mengamati perilaku dari orang atau klien kita itu secara natural di dalam lingkungan alami mereka gitu ya. Jadi dia nggak tahu kalau dia sedang diobservasi. Kita ada di dalam lingkungan dia kesehariannya gitu. Jadi observasi naturalistik ini tuh kayak ya emang seolah-olah kita itu bagian dari kehidupan mereka, sehingga mereka nggak membuat-buat perilaku-perilaku tertentu gitu ya, karena mereka apa adanya menampilkan gitu, karena seolah-olah kita memang bagian dari mereka gitu. Nah, kalau nggak salah waktu itu juga ada di channel TV apa ya, ada The Nanny 911, tahu nggak? Udah pernah nonton belum? Jadi The Nanny ini tuh kayak
Jadi kalau ada satu keluarga punya masalah nih, misalnya anaknya yang bandel banget, yang nggak bisa diatur gitu ya, terus ada konflik di dalam keluarganya, terus ada nenek ini nih didatangkan ke rumah itu gitu. Nah, nenek ini nih menjadi orang yang ada di dalam rumah itu, bagian dalam rumah itu gitu. Tapi sebenarnya dia sekalian mengobservasi apa sih yang salah di dalam keluarga ini, apakah pola komunikasinya atau apa gitu. Tapi dia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang tersebut. Atau metode korelasional, jadi mengeksplorasi hubungan antara variabel. Jadi kalau kita bicara korelasi hubungan gitu ya, kita melihat antara variabel A dan variabel X dan Y gitu ya. Misalnya memprediksi satu perilaku tertentu muncul karena penyebab ini gitu ya. Apakah misalnya pengaruh sutet, misalnya, tahu kan sutet? Sutet tuh tahu nggak yang apa? Kayak gardu listrik itu loh. Yang buat kabel-kabel gitu gede. Yang gede banget itu. Nah, itu kan ada beberapa penelitian yang mengatakan sutet itu dapat mempengaruhi perkembangan abnormalitas pada bayi yang lahir di sekitar situ. Gitu. Jadi banyak bayi-bayi yang lahir di sekitar daerah sutet itu yang mengalami retardasi mental. Nah, itu kan melihat hubungan korelasi. Kenapa kita perlu meneliti itu? Sebab akibat itu supaya kita tahu, oh ternyata kalau memang itu mempengaruhi pada bayi-bayi yang akan dilahirkan, berarti sebaiknya ibu-ibu hamil tidak tinggal di dekat situ, daerah sutet itu, karena akan mempengaruhi perkembangan bayinya gitu secara psikologis gitu. Karena retardasi mental itu kan juga akan mempengaruhi perkembangan berikutnya ya. Nah, penelitian longitudinal bisa juga gitu untuk memahami perilaku abnormal itu kita bisa dengan melakukan penelitian yang berdasarkan kurun waktu tertentu gitu ya, dalam waktu yang panjang gitu. Metode korelasi, satu sampel dari subjek secara berulang diteliti. Jadi misalnya kayak tadi bayi baru lahir ini diteliti pas dia dari baru lahir sampai dia usia misalnya usia remaja misalnya. Dalam perjalanan itu apakah ia karena sutetnya, kalau tadinya kan yang korelasi itu hanya melihat gitu ya, mungkin memperbandingkan antara bayi yang baru lahir di daerah sutet dengan bayi lain yang lahirnya tidak di dekat sutet gitu kan, mana yang lebih banyak persentasenya yang mengalami retardasi mental gitu kan. Nah, tapi kalau dalam longitudinal ini diikutin dalam perjalanan hidupnya gitu ya. Nah, apakah bagaimana misalnya kondisi psikologis anak yang lahir dengan keluarga broken home misalnya. Nah, itu tuh iniin dari di awal lahir sampai dia umur berapa. Nah, di perkembangan tertentu dia mengalami masalah apa, misalnya kayak gitu. Itu longitudinal. Ya, untuk kasus-kasus yang memang dibutuhkan penjelasan dalam kurun waktu dan periodik tertentu. Atau metode eksperimental ya, penelitian secara langsung tapi mengontrol atau memanipulasi variabel bebasnya di bawah kondisi yang terkontrol itu. Kita bisa melihat penyebab sebab akibatnya. Misalnya kayak gini, kalau yang sering dilakukan itu misalnya pemberian obat antipsikotik, walaupun kita di psikologi nggak memberikan obat ya. Jadi orang yang mengalami gangguan mental tertentu gitu ya, dalam penelitiannya kita pengen lihat nih kalau dikasih obat antipsikotik, misalnya untuk yang depresi dikasih antidepresan misalnya, ini akan mempengaruhi atau enggak, akan lebih baik atau enggak gitu. Jadi nanti akan dikasih orang yang depresi, kelompok yang diberikan antidepresan, dan orang yang depresi yang tidak diberikan antidepresan, tapi dia tetap minum obat juga, tapi dia sebenarnya obat yang tidak mengandung antidepresan gitu, yang isinya tuh nggak ada apa-apa sebenarnya gitu, nggak ada kandungan apa-apa gitu. Jadi sama-sama secara psikologisnya dia minum obat sebenarnya, tapi kandungan obatnya berbeda gitu. Satunya cuman kayak placebo aja gitu ya, kayak nggak ada kandungan antidepresannya. Nah, nanti dibandingkan orang yang udah dikasih kandungan antidepresan sama yang enggak, mana yang lebih cepat sembuhnya, misalnya kayak gitu. Oh, kalau lebih cepat sembuh yang menggunakan kandungan antidepresan, berarti antidepresan ini bisa membantu terhadap
penanganan orang yang mengalami depresi, misalnya kayak gitu. Karena yang dimanipulasi atau yang rubah gitu ya bentuknya itu kan si treatmentnya ini kan obatnya ini tadi gitu. Atau misalnya terapi bicara pada anak autisme gitu. Diperbandingkan anak autis yang dikasih terapi bicara dengan anak autis yang tidak mengikuti terapi bicara, misalnya kayak gitu. Mana yang lebih membantu untuk pertumbuhan anak tersebut, seperti itu. Itu eksperimental. Bisa perbandingan dua kelompok yang diberikan dan tidak diberikan treatment, atau bisa juga memperbandingkan sebelum diberikan treatment dengan setelah diberikan treatment. Jadi misalnya anak autis sebelum dikasih terapi seperti apa perkembangan bicaranya, berapa kosakatanya. Kemudian dia diterapi selama sekian bulan misalnya, dilihat lagi, dites lagi perkembangan bicaranya. Ada nggak perubahannya? Kalau ada perubahannya berarti terapi ini dianggap efektif untuk diterapkan sebagai penanganan gangguan autisme misalnya gitu. Bisa paham nggak maksudnya? Sudah belajar eksperimen belum? Belum ya? Belum. Oh iya. Tapi bisa paham nggak contoh-contoh yang saya berikan tadi? Eksperimen tuh maksudnya itu kita memperbandingkan atau sebenarnya tuh kayak memanipulasi IV, kalau bahasanya IV itu independent variable. Tapi kalau Anda belum belajar eksperimen, saya kasih contohnya seperti tadi aja gitu, gimana memperbandingkan dua kelompok, yang satunya diberi treatment tertentu dengan yang tidak diberikan treatment tertentu. Kalau memang lebih baik yang diberikan treatment, berarti treatment itu bisa digunakan, iya kan? Karena memperoleh hasil yang lebih baik. Atau bisa jadi dia satu kelompok, tapi kita hanya mau melihat perbandingan sebelum dikasih treatment dengan setelah dikasih treatment. Kalau lebih baik setelah dikasih treatment, berarti treatmentnya bisa diaplikasikan gitu, karena dianggap efektif dalam membantu penanganan gangguan tertentu gitu. Bisa paham di sini sampai di sini? Bisa, Bu. Ya. Nanti silahkan kalau misalnya udah beli buku ya dibaca lagi lebih lanjut mengenai bagaimana cara untuk memahami gangguan abnormalitas psikologis ini. Nah, yang sekarang banyak berkembang itu adalah metode epidemiologi ya, menelusuri angka kemunculan atau gangguan perilaku abnormal itu pada kelompok yang berbeda ya. Jadi pada kelompok atau setting yang berbeda, populasi yang berbeda gitu ya. Kalau pada anak-anak berapa kemunculannya, pada remaja berapa kemunculannya misalnya kan, atau pada tempat yang berbeda diperbandingkan gitu. Oh ternyata orang misalnya yang sering itu kalau di buku abnormal itu gini ya, dia memperbandingkan secara orang dengan latar belakang budaya A dengan latar budaya B itu akan berbeda hasilnya. Misalnya dengan lebih banyak orang yang latar belakang A mengalami gangguan makan, misalnya kayak kemarin tuh anoreksia dan bulimia ya, itu lebih banyak misalnya orang-orang di Eropa dibanding orang-orang di Timur Tengah ya, karena Timur Tengah itu bukan langsing yang ideal buat mereka gitu kan, justru yang gemuk-gemuk itu yang bagus gitu. Nah itu memperbandingkan kelompok atau populasi tertentu gitu ya, sehingga kita bisa melihat kecenderungan kelompok atau populasi tertentu mengalami gangguan ya. Atau metode studi kasus. Kalau studi kasus itu metode untuk menggali lebih dalam gitu ya, dilihat lebih dalam, diobservasi, diwawancara kepada orang-orang terdekatnya gitu ya. Wawancaranya juga wawancara yang tidak hanya di permukaan, tapi wawancara yang mendalam gitu ya, unstructured, yang tidak terstruktur. Dia jawab A, digali lagi A-nya seperti apa. Udah dijelasin, digali lagi gitu ya. Kemudian diobservasi, ada tes psikologi gitu ya, sehingga satu kasus tertentu itu kita memperoleh data yang maksimal secara mendalam. Nah, kasusnya bisa satu kasus aja gitu ya. Satu kasus, tapi kita bisa teliti secara mendalam. Cuman keterbatasan dari metode studi kasus ini, kadang-kadang kita sebagai terapis bisa bias gitu, bisa kayak
persepsi kita bisa aja itu subjektif gitu ya. Nah, itu kelemahannya gitu ya, sehingga ketika kita menggunakan studi kasus ini akan banyak hal-hal yang memang kita harus benar-benar bisa profesional gitu ya. Jadi jangan sampai kita membawa subjektivitas kita. Nah, untuk lebih amannya lebih baik menggunakan eksperimen kasus tunggal. Jadi mirip juga dia sebenarnya cuma satu kasus tapi mendalam. Tapi kalau dalam eksperimen kasus tunggal itu ada alat ukur yang digunakan untuk memperkuat hasil yang kita lihat gitu ya sebagai kontrolnya. Ini sebenarnya lebih ke metodologi penelitian ya, dan akan lebih banyak nanti dibahas pada mata kuliah metodologi penelitian. Nanti Anda akan dapat metodologi penelitian kualitatif, itu akan ada studi kasus di dalamnya ya. Ada metodologi penelitian kuantitatif, salah satunya ada eksperimen nanti gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada penelitian mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Kalau eksperimen kasus tunggal ini dia mix sebenarnya, ada kuantitatifnya karena dia akan diukur per tahap-tahapnya gitu ya pada satu kasus tertentu. Kemudian kalau kuantitatif itu yang berkaitan dengan angka gitu ya, ada pengukuran gitu. Nah, tapi secara kualitatif juga dilihat perubahannya. Hasil observasi, hasil wawancara di setiap tahap itu semuanya juga disampaikan. Makanya dia mix sebenarnya ya. Ada data-data kuantitatif dan ada data kualitatif gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan pembahasan ini. Oh, di saya nggak ada breakout room ya? Di situ ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Iya, oh ada deh. Di saya ada breakout room. Oke, ini kita masih ada waktu 30 menit, berapa ya? 30 menit lagi ya? Benar ya? Karena ini hari, 40 menit per SKS-nya ya? Iya, Bu. Oke, nah silahkan. Ini kan Anda ada 6 room ya? 6 kelompok ya? 6 kelompok. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai dengan kelompok masing-masing, masuk ke breakout room, dan kemudian bergantian sharing mengenai contoh-contoh tugas yang kemarin yang sudah Anda bikin gitu ya. Mungkin akan ada masukan dari teman lain gitu ya, kenapa ini lebih tepat pada contoh yang ini gitu, kenapa ini kurang tepat dan lain-lain ya. Jadi masing-masing bergantian untuk sharing. Bisa? Bisa ya untuk tugas yang kemarin ya? Ya. Oke. Ini silakan masuk ke kelompok masing-masing. Ini bisa, udah muncul? Anda untuk ini Udah join? ada, Bu. Ya. Silakan masuk ke kelompok aslinya masing-masing dan sharing tugas yang kemarin.
Sofiana, kamu di kelompok berapa? Sebentar, Bu. Silakan join ke kelompoknya ya. Kamu apa lagi nih? Itu yang kriteria kedua tuh gimana? Iya, kriteria kedua yang abnormal. Kriteria kedua bukan menyimpang dari norma sosial ya? Emang ya, aku di sini yang pertama. Iya. Yang kedua, perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial. Kalau menyimpang dari norma sosial